Halo guys, David sini dan kali ini saya pengen ngadu kecepatan dari dua HP yang bisa dianggap paling kenceng lah buat akhir tahun 2020 ini. Asus ROG Phone 3 dan Apple iPhone 12 Pro, Android versus Apple. Persaingan yang udah ada dari dulu dan gak bakal kelar-kelar kayaknya. Fanboynya bakal selalu ngedebatin siapa yang lebih bagus. Mulai dari OS-nya sendiri lah, terus kameranya lah, seberapa worth it lah, ekosistem lah, dan tentu aja kecepatan. Di video ini kita bakal ngebahas soal satu bagian itu aja, speed. Mulai dari speed buka aplikasi yang enteng, terus speed buka yang berat kayak game, dan speed pas kita pakai buat processing foto, video, render, copy file. Terus nanti kita bakal tes speed multitasking juga dengan ngebuka ulang aplikasi yang udah dibuka sebelumnya. Dan semoga di akhir nanti bakal ada kesimpulan yang lumayan jelas ya, bukan kayak setengah-setengah gitu. Soal siapa yang jadi juara buat ya soal kecepatan di tahun 2020 ini. Sebelum kita mulai, kita kenalan dulu sama masing-masing kontestan. Di sebelah kiri sini ada Asus ROG Phone 3 dengan chipset Snapdragon 865 Plus. Chipset Qualcomm yang terbaik pas video ini dibuat, RAM-nya 12GB, dan memori internal 256GB UFS 3.1. Resolusi layarnya sendiri Full HD Plus dengan refresh rate 144Hz. Biar lebih adil, kita set refresh rate-nya di 60Hz saja, biar sama kayak iPhone 12 Pro. Soalnya nggak adil rasanya kalau misalnya fitur yang jadi kelebihan dia malah jadi beban di versus ini. Sementara di sisi kanan ada Apple iPhone 12 Pro dengan chipset terbaru A14 Bionic, RAM 6GB dan memori internal 128GB, tapi dia udah pakai NVMe. Kayaknya ini bakal lumayan nentuin yang NVMe ini. Resolusi layarnya juga sekitar Full HD. Kedua HP ini udah saya cas lumayan penuh 90% ke atas. Entah ngaruh atau enggak, harusnya enggak ya, kalau dikit dia baru bakal ngelambat kayaknya. Aplikasi yang berjalan juga bakal kita bersihin semua. Keduanya juga udah jalanin OS yang paling baru, dan keduanya juga sama-sama bisa dibeli di Tokopedia. Apalagi sekarang lagi hari Senin ya, dan Senin itu adalah hari terbaik buat yang mau belanja elektronik. Mulai dari komputer, laptop, kamera, ring light, sampai bohlam juga mantap. Karena tiap hari Senin di Tokopedia ada Monday Electro Deals yang bakal ngasih diskon sampai 1 juta dari berbagai brand pilihan dan juga cashback hingga 250.000. Ada flash sale up to 99% juga mulai dari jam 10 pagi. Buat info lebih detail soal Monday Electro Deals bisa cek link di bawah aja. Sekarang kita mulai versusnya. Oke, sekarang kita langsung mulai aja perbandingannya. Di sini udah dipastiin kalau nggak ada recent app yang kebuka, di sini juga bersih. Kita langsung mulai dari aplikasi-aplikasi ringan dulu kayak Microsoft Word. Buat awal-awal nggak ngarep kalau mereka berdua bakal banyak bedanya sih. Soalnya udah level atas, waduh. Nih agak gitu dikit. Sekali lagi ada sign in ya. Kalau udah level atas harusnya dua HP nggak bakal jauh beda. Asus tadi ketinggalan sekitar 0,1-0,2 detik doang, itu nggak kita hitung di sini. Mungkin kadang iPhone juga bisa gitu, tapi ya oke. Spotify juga ROG sedikit ketinggalan, sedikit banget. Sekarang kita di Tokopedia. Oke. Yap, sedikit ketinggalan lagi, sedikit banget. Terus Instagram ini juga iya sih, refresh, dia baru refresh. Kalau ini ROG malah lebih kenceng. Jadi variabel-variabel yang bedanya tipis banget kayak gini nggak terlalu kita lihat, kita langsung lewatin aja. Nggak perlu terlalu banyak dipikirin lah. Yang perlu dipikirin itu yang buat game-game berat kayak gini. Di sini ada Genshin Impact yang loading datanya bakal banyak. Jadi di sini kita 1, 2, 3. Oke, kita lihat bareng. Ini udah langsung keluar MiHoYo-nya duluan, tapi sini si ROG-nya kelihatan kayak lagi aktifin game engine, game Genie-nya gitu, biar lebih efektif kali ya buat RAM-nya dilepasin. Tapi ujung-ujungnya walaupun tadi iPhone duluan kelihatan lebih cepat nampilin MiHoYo-nya, tapi dia sama-sama bisa nampilin lobbynya dengan bareng sih. Terus kita coba masuk, dia ada resource data loading juga, checking. Oke, iPhone dulu loh. iPhone dari dulu memang bisa kerasa lebih cepat karena entah karena chipsetnya atau karena memori NVMe-nya gitu ya. Kalau Android kan dia pakainya UFS 3.1, UFS 2.1, tapi iPhone itu entah dari zaman kapan dia udah pakai memori NVMe. Jadi mungkin ibaratnya komputer itu entah sejauh itu atau enggak, tapi NVMe dibanding
hard disk itu perbedaan yang jauh banget, tapi entah UFS sama NVMe ini sejauh itu atau enggak. Kan itu ngaruh banget ke loading game, ke loading aplikasi. Yang berat gini baru kerasa. Nanti saya coba cari tahu lebih dalam masalah UFS sama NVMe. Kadang yang gitu-gitu yang nggak banyak dibahas orang. Yang nggak banyak dibahas pas bacain spek, taunya 128 GB doang, tapi nggak disebutin jenisnya. Kalau ini sih dia sama aja ya. Kalau udah kerjaan game-game ringan sih nggak bakal kerasa bedanya. Kalau game berat, nanti pas render juga harusnya bakal kerasa jauh beda. Sekarang kita ke Mobile Legends. Oke. Di iPhone entah kenapa nggak ada muntunnya loh. Mungkin saking cepetnya cuma satu gambar doang. Tapi kalau Mobile Legends dia ada animasi. Ini kalau ROG sih dia loadingnya langsung full gini ya. Tapi iPhone yang kelar duluan. Ini nyangkut. Ini kayaknya nggak selama ini. Nyangkut nih kayaknya. Oh iya kan. Ini ID yang sama, pakai ID saya. Jadi kalau misalnya udah ke login satu, dia bakal nolak login yang satu lagi. Cuma itu lumayan ngasih tahu kalau si ROG Phone 3 agak telat sedikit sih, soalnya kan mereka berebut login. Jadi sekarang saya udah loginin si Mobile Legends-nya pakai ID yang lain. Sekarang harusnya dia bisa sama-sama muter. Cuma seru sih kalau misalnya ada aplikasi yang bisa bikin siapa yang duluan bisa kebuka dan yang telat jangan dibuka. Itu bakal bikin kerjaan versus gampang banget. Cuma kita pengen ngelihat kok kalau biasanya ROG lebih kenceng ya? Entah, berarti loginnya di background si iPhone lebih kenceng. Apa yang kita lihat mungkin nggak selalu sesuai sama yang kenyataannya. Cuma kalau Mobile Legends bisa dianggap imbang sedikit. Tapi dari login tadi udah ketahuan sih kalau iPhone lebih kenceng. Sekarang kita buka PUBG Mobile. Oke, barengan Tencent sama-sama. PUBG ini tipe game yang loadingnya lumayan lama sih. Ini ada loading Tencent-nya, terus ada loading animasi-animasinya, dan di sini ada loading lagi. Jadi loadingnya berkali-kali. Ini ROG Phone ketinggalan. Sekarang kita cobain yang Snapseed. Oke, jadi kita processing edit foto itu jenis processing yang lumayan enteng, yang kebanyakan dipakai orang. Saya coba edit foto, main-mainin dulu. Mungkin kita brightness-nya naikin, terus kontrasnya turunin. Jadi plus 100 minus 100 plus 100 minus 100 lah. Oke, sip. Ini foto yang sama. Oke, settingannya udah saya samain semua. Ini modifikasinya lumayan berat. Kita plusin. Terus kita export. Terus kita save. Bentar, save as copy dulu. Oke, jadi save as copy karena di iPhone ini agak beda. Jadi save, siapa yang duluan? Sama sih. ROG Phone sedikit lebih cepat, cuma nggak terlalu jauh beda. Sip, sekarang kita masuk ke kerjaan yang lumayan berat, kalau nggak bisa dibilang paling berat, yaitu nge-compress video atau nge-render video. Itu bener-bener makan resource dari chipset banget. Katanya A14 sih bener-bener bagus buat ngedit video, soalnya SDR Dolby Vision aja dia bisa. Tapi kita lihat aja si Snapdragon 865 Plus bisa sejauh apa. Kalau buat main game sih semuanya sama-sama bagus, tinggal kepanasnya aja. Ini saya pakai aplikasi yang sama, saya nggak tahu nama aplikasinya, saya nggak terlalu kenal, tapi ini yang tersedia di Play Store sama App Store. Ini saya udah sediain file 1,3 GB, jadi kita coba lihat-lihat dulu. Import file. Sip, sekarang kita mulai aja convertnya. Di sini outputnya agak beda tipis 0,9 MB sih, karena saya nggak bisa pasin video bitrate-nya. Tapi ini udah kira-kira mirip, formatnya juga kira-kira mirip. Sekarang kita tekan convert aja. Ini bakal makan, ini oke. Default conversion speed, default oke. Jadi kita start now. Ini langsung dapat iklan Bigo lah. Ya, tapi ini lumayan lah dia, walaupun dia kasih kita iklan, tapi dia sambil nge-convert. Jadi udah kelihatan dia udah 2% complete, udah 1,5. Ternyata Snapdragon 865 Plus lebih kenceng. Wow. Oke, jadi iPhone 2%, dia 3%, dan kalau dia berlanjut terus mungkin pas ini selesai si ROG, pas ROG selesai si iPhone baru 70%. Kita coba lihat. Nyusul sih. Jadi ROG Phone 3 udah 98%, sementara iPhone baru 48%. Ini bedanya bisa 2 kali loh. Kalau dipikir nalar sih nggak masuk akal ya. Kalau cari alasannya gitu mungkin
aplikasi yang kita pakai memang saya akuin nggak jelas. Saya cuma pilih aplikasi yang ada di App Store sama Play Store doang. Cuma mau aplikasi yang nggak jelas atau apa, harusnya nggak sejauh ini sih. Dan harusnya iPhone mau pakai aplikasi apapun tetap bisa efisien aja. Ini ROG Phone 3 udah selesai. Kalau misalnya skor dari ROG ini 100, skor iPhone cuma 50. Tapi untungnya saya ada download satu aplikasi lagi yang harusnya Anda juga tahu kalau sering edit video, yaitu KineMaster. Ini saya udah download dari tadi buat ngetes kali. Kalau pakai aplikasi populer, kalau misalnya iPhone pun nggak efisien, ya itu artinya gawat. Kalau misalnya iPhone masih ketinggalan, saya nggak tahu mau komen apa sih. Ngarapnya sih kayak gitu ya, saya masih coba ngebela iPhone karena ya kasihan gitu, dia udah ketinggalannya 2 kali lipat, jadi bela-bela dikit lah. Tapi kalau lihat tadi ROG Phone kenceng banget sih. Oke, sekarang kita coba render di KineMaster. Oke, sekarang kita coba ekspor di KineMaster di settingan Full HD 1080p dan 30 fps. Bitrate-nya sama-sama 16 megabit per second. Ini dia sisanya yang beda sih, sisa memorinya 247 GB, 24,7 GB. Terus kalau ROG Phone dia 220 GB. Harusnya sisa 24 GB itu masih lega banget buat dimasukin file, jadi harusnya nggak ngelambetin ya. Kalau iPhone udah ngelambetin performanya karena memorinya sisa 24 GB yang masih banyak banget, itu keterlaluan, itu memang pantas dikatain sih, harusnya nggak kayak gitu. Jadi kita langsung ekspor aja. Ya, kena ini lagi. Oke, skip. Oke. Skip. Oke. Exporting, sip. Jadi jangan itu. Saya tadi harus sebutin karena kalau kita lagi ngopi file ke komputer, memang kalau dia sisa sekitar 2 atau 3 GB doang, dia bakal lambat banget. Mungkin dia nyari tempat buat dimasukin file. Tapi kalau 20 GB, harusnya nggak ngaruh lah. Oke, sip. Ya ini iPhone kalau mau dihapus semuanya juga nggak bakal kekejar ROG sih. Dia kan maksimalnya 128 GB. Nah, kalau ini lumayan, ROG Phone tetap kayak 2 kali deh. Kok gitu ya? Ini Android fanboy udah, oke. Noted. Ya sih, kayak 2 kali. Gimana, Bal? Oke, jadi ROG Phone 3 lagi-lagi hasilnya sama kayak yang aplikasi tadi yang saya lupa namanya yang buat ngompres itu. KineMaster di sini juga sama, si ROG Phone dia 2 kali lebih cepat daripada iPhone 12 Pro. Saya nggak ngarep hasil kayak gini sih, jujur aja, karena saya udah nonton videonya Phone Buff yang dia ada ngetes speed juga. Dia pakainya Adobe Rush. Kalau di sini saya nggak bisa pakai Adobe Rush karena Adobe Rush itu nggak nge-support tablet, dan si ROG Phone ini entah kenapa dianggap sebagai tablet, jadi saya nggak bisa nginstall Adobe Rush di sini. Pas saya cari di Play Store, dia nggak muncul Adobe Rush-nya. Jadi itu catatan aja, mungkin Adobe Rush itu sejenis aplikasi yang udah mateng, yang udah diperhatiin Adobe banget, atau Adobe juga main pilih kasih, entahlah itu. Yang pasti hasilnya kayak gini, saya nggak bakal nutupin. Ini hasilnya kalau pakai aplikasi yang gratisan, dari tadi 2 aplikasi itu gratisan. Ini namanya Video Converter dan ini KineMaster. Kalau di render di iPhone kalah jauh. 2 kali itu jauh banget buat HP yang harganya mirip-mirip. Jadi kita lanjut aja ke pengetesan terakhir, yaitu Geekbench. Jadi di sini kita Geekbench-nya pakai CPU Runs Benchmark CPU aja. Jadi gitulah, mungkin kesimpulannya, kalau misalnya saya pengen ngebelain Adobe Rush juga, nanti yang ngebelain Android bilangnya, yalah kan Adobe Rush lebih efisien di iPhone. Kalau ini kan KineMaster efisiennya di Android, jadi nggak bisa ngomong yang efisiensi apalah gitu. Saya cuma nunjukin aplikasi yang sama aja lah. Menarik sih hasil kayak gini. Soalnya orang yang pakai aplikasi itu kan pasti jenisnya beda-beda. Kalau Adobe kita bisa karena kita ada langganan Adobe, jadi bisa pakai aplikasi Adobe manapun. Tapi orang kemungkinan besar juga pakai yang gratisan kayak yang kita pakai tadi. Jadi nggak bisa lihat dari sisi mana sih, semuanya ada benernya. Oke, si iPhone udah kelar duluan. Dan kalau jalanin aplikasi benchmark manapun, kalau dia kelar duluan, dia pasti skornya lebih tinggi sih. Makanya
ya gitulah. Makanya dari tadi saya bingung kenapa iPhone bisa diasepin sejauh itu oleh si ROG Phone 3. Sekali lagi, nilai benchmark nggak menentukan performa nyatanya sih. Semuanya tergantung aplikasi juga ternyata. Oke. Jadi buat yang senang pakai Android mungkin pakainya KineMaster aja. Ini harusnya skornya lebih kecil. Oh wow. Jauh banget. Ya kalau single core dia jauh banget. Buat yang belum tahu, single core itu lebih pengaruh kalau misalnya kita main game, dan memang iPhone itu performa main gamenya benar-benar mulus kecuali kalau dia panas. Terus kalau multicore dia bedanya sekitar 20%. Oke, sekarang kita coba tes performa RAM-nya. Jadi iPhone 12 Pro pakai RAM 6GB, kalau si ROG Phone 3 ini ada yang 8GB dan ada yang 12GB. Kita pakai dari sini dulu aja ya. Oke, aplikasi kedua. Oke, masih kebuka. Terus yang ini. Oke. Terus Oke. Apakah PUBG dia masih ngebuka? Yap, masih ngebuka. Ya sih masih ngebuka sih, nggak mulai dari awal lagi, jadi dua-duanya pas. Apakah Mobile Legends masih ngebuka di sini? Mobile Legends, oke, Yap, masih ngebuka. iPhone udah sangat bagus sih, 6GB kayaknya udah titik yang paling oke lah. Kalau 4GB kemarin dia masih agak nutup-nutup dikit. Sekarang Subway Surf. Wah, ROG Phone dia ngulang lagi. Padahal 12GB loh. Kayak seneng banget gitu ya. Soalnya ya itu saya pengen banget ngomong kalau RAM gede itu nggak selalu pengaruh, tapi kok 12GB bisa kalah ya. Karena banyak kan brand yang kayak jualan RAM, jadi sampai sekarang juga jadi agak sebel aja. Semoga ini keduanya kebuka, tapi harusnya kalau tadi nggak kebuka sini udah tewas. Oh sama, ini ya sama. Ini dia nggak mulai lagi, soalnya kalau mulai lagi dia MiHoYo. Tapi kok Subway Surf dia ketutup ya? Terus Instagram. Oke. Ya. Tokopedia. Oke, masih kebuka. Kalau Spotify. Ya, kebuka. Nggak ada logo Spotify lagi. Dan yang terakhir Microsoft Word. Apakah masih kebuka? Ini yang terakhir. Yap, keduanya masih kebuka semua. Jadi soal RAM semuanya udah aman. Mau 12GB, mau 6GB. Ini aplikasinya lumayan banyak. Ada berapa aplikasi nih? Ada 12 aplikasi dan dia masih bisa dijaga buat kebuka semua, kecuali Subway Surf tadi entah kenapa ketutup. Sekarang kita coba yang terakhir, yaitu copy file. Sip, sekarang kita bakal ngopi file yang tadi kita pakai buat render, buat kompres. Itu filenya ukurannya 1,3GB. Sini saya pengen duplikat. Sesimpel itu sih. Ngetes kecepatan storage-nya. Jadi current folder. Terus oke. Terus langsung kita replace aja. Oke, paste. Hah? Udah? Kita copy loh tadi. Kenceng banget. Ini keduanya bisa di play kan? Yap, bisa di play loh. Halo guys, David sini. Dan di sini udah. Ini coba play. Yap. Nggak seru tapi wow, 1,1GB di kalau paste ke memori sendiri keduanya udah sama-sama kenceng banget. Jadi kesimpulannya ya, iPhone 12 Pro atau ROG Phone 3. Kalau dilihat dari kecepatannya yang kita tes dari tadi, mungkin ROG Phone 3 itu bakal bagus banget buat semua aplikasi. Dia bakal konsisten banget buat dipakai. Buat aplikasi yang nggak jelas pun bisa kenceng. Tapi kalau iPhone 12 Pro ini cuma analisa aja. Dia bagusnya buat aplikasi yang udah bener-bener serius. Mungkin misalnya dari aplikasi dari iPhone, aplikasi dari Adobe, sama aplikasi dari Benchmark juga dia bisa bener-bener maksimalin apa yang ditawarin oleh A14 Bionic. Kalau disuruh milih yang mana, ya bingung sih. Ini ketika saya bilang di awal tadi, semoga bisa dapetin kesimpulan yang jelas, ternyata hasilnya juga jadinya nggak terlalu jelas. Kalau benchmark dia lebih bagus si iPhone, kalau buat ngerender bagusan si ROG, kalau ngerender di dua aplikasi tadi, kalau buat
nge-launching game si iPhone lebih kenceng. Jadi nggak ada yang bisa dibilang pemenang yang mutlak banget. Kalau misalnya Anda pakai KineMaster atau yang kompres tadi, jelas pilih ROG Phone 3. Tapi kalau yang lain sisanya aman semua lah. Jadi gitu aja dulu kesimpulannya. Milih HP nggak bisa dari speed doang. Milih kedua ini udah aman banget. Jadi bisa dilihat dari faktor-faktor lain juga. Mungkin kamera, kalau udah lama juga nggak versusin kamera, menarik sih. Mungkin masukin Huawei, Samsung, dan lain-lain. Jadi perang kamera gitu. Ya itu nantilah. Sekarang kita tutup dulu videonya. Like kalau nggak suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Bingung ini. Itu artinya bagus atau enggak ya? Bagus dong. Sama-sama kenceng.